Kristus dimanapun Anda berada. Saya menyapa Anda, saya Aliudin, ya, saya dari Aceh. Hari ini saya berjumpa dengan tante saya yang luar biasa. Jadi kami berjumpa, tidak kebetulan hari ini kami dapat bertemu. Saya Aliudin dari Aceh. Dan tante saya ini Yusnita Tanjung dari Tanjung Sumatera Barat ya. Jadi tidak asing lagi Ibu Yusnita Tanjung ya. Beliau dulu seorang artis. Hari ini berjumpa dengan saya. Mungkin ada sesuatu yang mau disampaikan. Shalom sahabat-sahabat yang dikasihi Tuhan. Bersyukur pada sore hari ini kami bertemu dengan Bapak Aliudin. Ya, cukup dikenal oleh kalangan ya murtadin tentunya ya, tapi juga oleh Kristiani dimanapun berada pasti wajahnya tidak asing lagi. Puji nama Tuhan. Kemana aja nih Pak Ali selama ini? Ya, puji Tuhan. Tante cukup banyak saya kunjungi beberapa daerah, desa, pelosok, kampung yang terpencil, yang sulit dijangkau. Saya masuk ya. Saya berpikir begini, mumpung saya masih cukup usia saya, ya masih muda, jadi yang sulit, yang susah saya cari, ya saya datangi, saya kunjungi. Yang paling sulit di mana, saya coba itu. Jadi yang sulit dijangkau oleh orang, saya coba masuk. Contohnya di Papua, di lembah, di gunung, bahkan Papua di Gini sana, di Montagen, Agen, Tari, Mindi. Saya naik truk, ya, saya naik jeep, ya. Naik jeep gantung-gantung, naik truk, ya. Truk isinya kayu, batu. Saya di situ berhari-hari, 4-5 hari, nggak tiba-tiba, belum sampai-sampai. Bayangkan naik truk 4 hari, 5 hari tidak sampai-sampai. Kalau di Jakarta ini, kalau saya mau ke Surabaya, suruh saya naik truk gratis, saya tidak mau. Tapi luar biasa di sana saya harus bayar 500 kina. 500 kina itu kurang lebih 450.000. Saya harus bayar dan harus dilakukan itu. Nah, sangat sulit itu. Yang paling berkesan dari Pak Ali di mana tuh, di daerah mana tuh? Yang paling kan kalau kita pergi, kalau saya punya nih cerita yang paling berkesan. Kalau Pak Ali di mana? Kalau saya 2 yang paling berkesan. Ya, 1 di Aceh dan 2 di Papua. Papua. Kenapa saya katakan berkesan? Karena di Papua itu makannya ubi, keladi, pisang. Setiap hari saya makan ubi, keladi, pisang. Dan kadang-kadang tidak mandi-mandi. 4 hari, 5 hari nggak mandi-mandi. Ya, begitu jumpa sungai, ini balas dendam saya mandi. Saya sampo, saya sabun yang banyak. Wah, balas dendam, menyelam. Beberapa hari kemudian, bukan beberapa hari kemudian, maksudnya beberapa jam kemudian, garuk-garuk banyak. Karena air sungai kelihatan bersih, tapi saya garuk-garuk. Entah dari mana sumber air itu, dan itulah yang saya alami di Papua. Mau buang air besar, permisi Bapak Pendeta atau Ibu Pendeta, saya mau ke belakang mau buang air besar. Bapak ke belakang, saya lihat ke belakang mana? Saya kembali lagi, permisi Ibu, belakang mana? Ya Bapak ke belakang. Saya ke belakang, saya bingung, saya lihat ada bau-bau. Di situ, ternyata di situ dia. Itu pembuangannya di situ. Jadi itulah yang berkesan buat saya. Apalagi di Aceh, ya saya tidak bisa jelaskan di sini. Ya tidak mudah untuk masuk di Aceh, untuk bisa interaksi dengan orang-orang Aceh. Tapi begitu banyak sekali orang Aceh sekarang yang percaya dengan Tuhan. Apa buktinya? Mereka menghubungi saya, mereka interaksi dengan saya. Ya, ada beberapa orang yang saya jaga, saya lindungi, ya, saya protect dan ya saya selamatkan, ya saya lindungi mereka. Ya. Itu sekarang ya? Sekarang ini. Dulu? Kalau dulu saya masuk ke Aceh karena saya tidak sembunyi. Tidak mengubah berapa identitas tahun, saya. Berapa tahun Ya, sembunyi? cukup belasan tahun juga saya tidak mengungkapkan tentang jati diri saya. Ya. Nah, itu sedikit saudara ya, yang agak kami pikirkan, kami gumuli waktu itu beliau hadir di Forum Fokus. Waktu itu, nah Forum Fokus itu salah satu pendirinya termasuk saya waktu itu. Oh, amin, luar biasa. Ya, jadi kami rindu sekali mengumpulkan gitu mantan-mantan dari Kedar ini
bukan untuk sok-sokan saudara ya, tapi untuk membagi penderitaan ya, membagi cerita. Tapi itu undang Pak Ali ini waktu itu kalau nggak salah suka ke Ketapang kan? Iya. Ketapang, undang Pak Ali iya pasal semuanya belum tak berani tampil. Nah itu jadi pergumulan kami ya waktu itu kami berdoa. Memang tidak semua saudara ya, ketika kita menerima Tuhan Yesus ini sebagai juru selamat kita, padahal itu hak kita secara pribadi. Sebenarnya nggak perlu ya yang lain-lain itu kan ada lakum dinukum waliyadin ya. Kami kadang-kadang itu kurang berlaku untuk kami. Mungkin karena mereka sangat mencintai kami ya. Jadi mereka takut barangkali kehilangan. Apalagi saya waktu itu ya, ayah bilang bunuh saja Yusnita ini. Itu langsung saya menjadi terang di keluarga saya langsung ketika saya terima Yesus itu. Orang tua langsung bilang begitu ya? Langsung. Ya, 13 tahun menikah dengan Kristen ini, kan saya bercerai. Ini anak saya 2 orang sekolah di pesantren Darun Najah waktu itu. Jadi saya tetap waktu menikah itu langsung di Nukum Waliyadin itu. Jadi mengapa saya tidak menjadi Kristen? Kadang-kadang banyak gak jadi contoh juga kan orang Kristen ini. Ya kadang-kadang apanya iklan doang ya, kalau apalagi yang khotbahnya juga berkuar-kuar mengatakan kasih, tapi prakteknya kadang-kadang nol juga kan. Nah sedangkan kita dari Kedar ini ingin melihat bukti. Nah lu jangan iklan aja dong, buktiin ketika kita makan makanan itu tidak sesuai seperti apa yang mereka sampaikan. Tetapi Tuhan kita kan punya cara tersendiri ya. 13 tahun saya menikah nggak jadi Kristen, dapat anak 3, kembali ke orang tua. Kembali ke orang tua, waktu itulah sebenarnya saya ini nggak percaya Allah itu, saya nggak percaya. Dengan Allah saya sendiri saya nggak percaya. Karena begitu kecewa saya juga dengan orang tua saya, ya dengan kehidupan ibu bapak saya. Kenapa? Karena hak asasi saya sebagai wanita sepertinya kayak dirampas begitu. Karena boleh poligami ya. Nah kan. Jadi, kenapa ibu tidak percaya sama Tuhan sebelumnya? Kalau memang Tuhan itu ada menurut saya, Allah itu ada, kenapa dia tidak tolong ibu saya? Ibu saya ini istri yang paling setia. Paling setia, saya lihat tidak ada perempuan seperti ibu saya itu. Maksudnya tidak ditolong apa? Nah jadi panjanglah ceritanya. Ibu saya ini istri keempat dari 16 istri ayah. Waduh, bahagia gak tuh? berarti ayahnya 16 istrinya ya? Itu yang tercatat. Yang tercatat. Jadi belum lagi yang tidak tercatat ya. Waduh luar biasa. Dan ibunya itu istri yang keberapa tadi? 4. Yang keempat ya. Kenapa ibu saya bertahan agak lama? Karena ibu saya ini yang bisa memberi keturunan. Ada laki-laki, ada perempuan. Ya. Yang lain-lain. Ayah saya ini dukun ya. Dukun ya? Paranormal ya. Kalau di Padang Panjang itu terkenal sampai sekarang juga. Nama ayah saya, keturunan keluarga kami cukuplah disegani di situ. Nah, ayah saya ini ya pernah mengatakan kasih ke anak itu terlalu otoriter ayah. Iya. Kalau bicara sama anak perempuan apalagi main pukul, ajar, tendang, injak aja. Oh, anak perempuan juga dibikin. Iya, jadi di situ kami orang beriman, kata kami ya. Kami punya agama yang begitu kami jaga dengan roh jiwa tubuh kami. Tetapi kenapa di dalam ini kok yang ada kesengsaraan aja, kepahitan jatuhnya kan di diri saya. Saya anak keempat dari 5 bersaudara, 4 perempuan, 1 laki-laki. Nah itulah dendam saya terhadap laki-laki, saya jadi dendam. Sama ayah saya dendam. Kalau Allah itu ada menurut iman saya yang dulu. Kalau saya ini cuma bisa mengaji, saya nggak bisa mengkajinya, itu nggak bisa. Kan kalau dulu kita mesti diajarkan ngaji. Sama dengan saya. Ya. Kalau nggak bisa ngaji dipukul pakai rotan. Nah, harus. Jadi kita nggak tahu artinya apa, mau salah mau pendek, kita nggak ngerti. Yang penting kita ngaji. Nah kalau nggak ngaji dipukul. Nah begitu keadaan di rumah itu pasti nggak bahagia kan. Apalagi ayah otoriter. Ya mukulin anak-anak itu udah seperti makanan biasa gitu. Jadi yang membuat saya tidak percaya dengan Allah itu ketika ibu saya meninggal. Ibu saya meninggal udah bertahan sekian lama. Ibu saya ini kalau melayani ayah nggak pernah orang lain, tangannya sendiri.
masak semua berupa-rupa. Ayah kan juragan sapi, ya. Jadi ayah itu mau rendang, mau dendeng, mau apa, tangan ibu saya membuat enak sekali kalau dia bikin. Nyuci pakaian, kalau zaman dulu itu kan mesti dikelantang gitu ya, mesti terikat sampai berdiri licin-licin. Ibu saya semua. Tetapi pada akhirnya ini pendek cerita saja, waktu terakhir kami dari Padang ke Jakarta, ternyata bapak dan ibu bercerai. Jadi kita menyusul kakak yang ada di Jakarta. Mungkin kalau pernah dulu Pak Ali dengan sengsara membawa nikmat. Itu yang jadi ibunya si Midun tuh kakak saya. Ibu Midun ya. Ibu Midun. Jadi ayah ibu saya ini waktu mau meninggalnya itu sepertinya dia sumpah serapah begitu. Dia muntah darah lalu dia bilang, jangan pernah kamu menikah dengan orang seperti ayah kalian. Padahal dia begitu mencintai Ibu ya. Ibu, kenapa ketika dia mau dijemput oleh ajalnya itu, dia muntah darah, lalu dia bersumpah seperti itu, lalu dia meninggal. Itu membuat saya, kalau Allah, kan kayak ibu saya habis sholat, habis ketemu dengan koliknya itu, ya, zikir dia sebegitu lama. Kenapa dia sampai muntah darah, sampai dia itu membenci ayah, keluar kebenciannya itu. Nah, di situ kalau Allah itu ada, kenapa dia nggak tolong ibu saya? Berarti Allah tuh nggak ada. Kalau Tuhan Yesus itu ada, kenapa suami saya ini judi, mabuk, selingkuh, hal biasa? Itu suami sebelumnya. Suami saya sama. Saya karena bicara tentang Tuhan Yesus tadi. Karena saya sampai tidak percaya Allah. Kalau Allah itu disebut waktu sama ibu saya. Kalau orang Kristen kan Tuhan. Kalau Tuhan Yesus itu ada, kenapa ya anaknya kayak gini? Orang Kristen kok kayak gini, mabuk, minum, pembohong, suka selingkuh kiri kanan. 13 tahun saya bertahan sebelum nggak ada Tuhan, nggak ada Allah. Akhirnya saya kembali ke dunia sinetron saya itu. Saya bukan artis, saya produser. Jadi saya bukan, saya pembuat, saya ingin menjadi produsernya. Gitu ya. Jadi saya mulai dari hal yang kecil-kecil, ya, yang setengah-setengah jam. Kan kalau kita dagang pengen naik terus kan, pokoknya dia pengen jadi orang kaya lah di Jakarta ini. Allah nggak tolong ibu saya. 13 tahun saya menikah dengan orang Kristen, sengsara juga cerai. Kok orang Kristen ini nggak ditolong Tuhan Yesus juga kalau dia berkuasa? Berarti Allah itu tidak ada, Tuhan itu tidak ada. Jadi saya kembali ke orang tua saya, dan saya akhirnya kembali juga ke dunia saya. Nah, saat-saat itulah Tuhan Yesus panggil saya. Tahun berapa itu Tuhan Yesus? Tahun saya kembali ke dunia saya itu, saya percaya tahun 87. Selama 5 tahun saya bergelut kembali. Tahun 89 akhir saya dipanggil Yesus. Di saat saya tidak percaya Tuhan, saya tidak percaya. Saya mau cari uang aja. Bagi saya Tuhan saya itu uang sekarang. Jadi saya ingin memproduksi film yang lebih besar begitu. Dan akhirnya semua pekerjaan yang sudah saya rintis, dan 75% yang saya akan menjanjikan seorang kaya raya di Jakarta, artis-artis sudah saya booking, sudah saya DP untuk produksi saya. Saat itulah Tuhan Yesus panggil saya, dan saya berkomitmen langsung sama Tuhan selama 7 hari negosiasi sama Tuhan, dan saya tinggalkan pekerjaan saya 180 derajat, saya balik di tengah-tengah keluarga besar saya. Situ marahlah ayah saya. Udah gila Yusnita ini. Tadinya sama orang Kristen, dia cerai, dia kembali sekarang. Kok malah dia mau jadi Kristen? Dia tinggalkan pekerjaan yang dia rintis, tungging balik. Kalau dunia sinetron itu merangkak dari bawah itu tak mudah Pak Ali. Itulah sebabnya ayah mau membunuh saya. Terus minta maaf nih, saya tanya sedikit lebih detail ini ya. Kenapa ibu bisa bercerai dengan suami sebelumnya? Nggak ada kecocokan. Boleh saya tahu itu suku apa? Suami dulu. Suku Ambon. Ambon, orang Ambon. Orang Ambon, tidak Kramadaya. Kramadaya. Sebelah
gereja Bapak Ani Mande. Itu Wow. tahu tuh orang Ambon pokoknya. Oke. Boleh saya tahu istri suaminya sekarang suka apa? Suka Ambon juga. Iya, orang Ambon juga. Itu juga. Berarti mencintai orang Ambon ini. Orangnya itu juga. Enggak berubah suami. Oh, orangnya itu lagi. Iya. Waduh, luar biasa. Sekarang baru mudeng saya. Jadi setelah Baru mudeng saya, baru mudeng. Jadi setelah saya menjadi anak Tuhan, saya menjadi hamba Tuhan, Hmm. setelah saya melayani, maka kalau penginjil Pak Ali langsung keluar, saya mulai dari Yerusalem saya, Ya. dari dalam dulu. Amin. Ya. Jadi ayah saya injilin, kakak saya, adik saya, maka mau dibunuh itu Hmm. gila nih, Hmm. mau jadi virusnya habisin aja. Hmm. Benaran dapat Bapak Rohani, ya puji Tuhan saudara, Bapak Yusuf Rodi. Yusuf Rodi ya. Ini ya, karena Beliau latar guru. belakang beliau juga guru saya. keras seperti itu, jadi dia mementori saya Ya. dan saya mendapat kekuatan ekstra lah ya, saya bertahan. Bayangkan begitu terima Yesus, ya kan berapa 7 tahun menderita. Sama seperti saya berarti. Saya 7 tahun menderita. Saya itu 12 tahun. Wah, 12 tahun lebih ngeri. 3 anak. Saya 7 lupa. tahun menderita. Saya perempuan nih sebenarnya ya. Nih anak mau dikasih makan, kita mau belajar Alkitab, mau tinggal di mana sudah bingung. Nah, Tetapi penginjilan saya dengan kekeluarga saya tetap amin. tiap hari. Maka kalau sekarang saya dengar di YouTube, apalagi Bapak Muhammad Kacek kayak ini berdebat dengan itu, udah saya lakukan dengan keluarga besar saya. Besoknya didatangkan guru ini, sampai pagi kita diskusi. Tetapi saya minta kita diskusi itu, Ya. diskusi debat kusir. Ya. Kita harus punya sasaran, punya tujuan, dan minta hikmat sama Tuhan. Saya berani mempertaruhkan nyawa saya di tengah keluarga saya, dan itu Tuhan tahu. Saya mencintai jiwa-jiwa, terlebih keluarga saya, dan Tuhan menangkan. Jadi pendek cerita Pak Ali, dari 5 saya bersaudara, adik kakak, sudah 4 keluarga terima Yesus. 4 keluarga ya. 4 keluarga. Ibu anak yang keberapa ini? 4. Anak yang keempat. Oh, iya. Yang satu ini kenapa enggak di kebun meninggal ya? Oh, belum meninggal. Dan ayah saya akhirnya terima Yesus sebagai juru selamat. Ayah yang marah-marah tadi. Oh, yang mau bunuh saya. Ayah saya itu, aduh, dia bunuh orang nggak pernah ketangkap. Ya, Pak, bawa saya ke Sukabumi, ini udah kena jampe-jampe orang Kristen. Udah, dia bawa lagi ke Sukabumi, dia mandi dengan kembang 7 rupa itu tengah malam jam 12 malam, bayangkan di kebun karet itu kita dimandiin. Supaya dia masukin kan ini ilmunya mental. Bentar. Anak Tuhan itu berguna saudara. Amin. Jadi dia nggak bisa diguna-guna ya. Iya, Supaya saudara berguna di hadapan Tuhan, Iya. ya, lakukan semua perintah Tuhan. Amin. Maka saudara berharga di hadapan Tuhan. Tapi kalau setengah-setengah, iblis setengah masuk, Karena tertarik ya. ya, Tertarik Tarik dunia yang menarik. dia tarik Orang menarik. ini menarik. Jadi suami-suami tarik gitu ya. Jadi bingung gitu ya. Nah setelah keluarga saya Tuhan menangkan, saya sekolah Alkitab di Malang. Di Malang. Disponsori Tahun berapa itu sekolahnya? 94-95 saya 94 95 udah sekolah ya? Iya. Kelas 1 kelas 2 Iya, di Beji Batu Pala. iya, Di bawah naungan Bapak Aham Mandi. Ya. iya. Berarti Jadi senior saya Jadi kelas ibunya 1 sudah senior saya ya. dan saya kenapa ke Beji? Kalau di Pak Isroni kan kita juga punya STT kan. Di Beji ini pembentukan karakter itu yang terpenting. Iya. Apalagi kita dari Kedar ini temperamen tinggi ya, kesombongan, keangkuhan itu mesti dipunahkan di situ. Nah setelah saya selesai, lalu saya cari papa anak-anak yang saya ceraikan itu. Bagaimana saya belajar mengampuni, bagaimana saya belajar mengasihi. Kalau mengampuni saja bisa dari jauh, tapi kalau mengampuni itu harus paket, sekaligus mengasihi. Nah itu teraniayanya hidup saya justru lebih parah ketika kembali ke papa anak-anak itu. Benar, justru dia perlakukan saya tidak adil itu dia. Ganteng kan dia, ngapain lu cari-cari gue, gitu kan? Padahal kita datang membawa ini loh Kristen, begini loh kalau mengikut Tuhan. Ya, ya. Ini maksud saya itu, tetapi persepsi dia berbeda, ya kan? Namanya dia belum
bertobat Ya. Kristen KTP begitu. Itu selama tambah lagi tuh 7 tahun saya diperlakukan seperti pembantu yang tidak ada harganya di rumah. Ya. Diusir di segala macam. Tapi saya tetap tampil. Mengapa? Saya ingin jadi terang di tempat yang gelap itu. Ada anak-anak saya, dan akhirnya anak-anak saya bisa masuk sekolah Alkitab, bisa menjadi hamba Tuhan di tengah tekanan keluarga ya, keluarga sendiri ya. Bayangkan aja pembantu berhenti dikasih kita umpamanya uang itu pas untuk makan anak-anak, kamu kan numpang di sini. Sebenarnya usir saya, ini rumah saya, ini saya. Tetapi di situ rahasianya Bapak Ibu dikasih Tuhan. Ya. Injil itu adalah kekuatan Allah itu sendiri. Ketika kita tinggal di dalam kekuatan Allah itu, Dia memberi kita kekuatan. Bagaimana kita akan kuat menghadapi orang-orang dunia seperti itu? Nggak kuat. Kita ingin membalaskan Pak. Tetapi Tuhan katakan jangan balas kejahatan dengan kejahatan. Ya. Di situ kita berjuang melawan diri ini. Dan puji nama Tuhan sampai sekarang bisa bersatu kembali. Amin, luar biasa Ibu Yusnita, kesaksiannya luar biasa. Terus ada berapa anak dengan suami? Ada tiga orang anak saya. Sekarang usia mereka berapa? Yang paling tua dan yang paling kecil? Kalau yang paling tua anak saya umur 46 tahun. 46 tahun. Iya. Saya sekarang udah 65 tahun. 65 tahun. Waduh, jauh sekali di atas. Makanya adik-ayakku. Kalau Penny anakku dia tuh. Iya. Terus anak yang paling kecil berapa usianya sekarang? 33 tahun. 33 tahun. Mereka sudah berkeluarga semua ya? Sudah berkeluarga, cuman yang satu ini jadi pergumulan saya saat ini karena kemungkinan ya cara-cara dunia ini ya tidak mungkin lah iblis tinggal tenang kalau melihat saya melayani orang lalu orang dari Kedar kembali lagi atau orang terima Yesus. Iblis tidak pernah tinggal diam, jadi dia menyerang keluarga saya. Begitu saya kembali sama keluarga inti saya mau rangkul anak-anak saya. Bagaimana caranya untuk kembali kepada Tuhan itu dengan sungguh-sungguh itu gitu. Nah, 2 anak saya puji Tuhan pendeta kedua-duanya Perempuan dua. ini anak saya Ade ini yang nomor 2. Yang pertama perempuan menikah juga sama hamba Tuhan. Dan kebenaran kami ini ditaruh Tuhan di GPDI, mana kita di situ merintih-rintih dan kalau merintis. Tapi saya terus mementori anak saya. Tujuan kita sekarang ikut Yesus harus melihat ke atas. Tidak lagi kita fokus kepada hal dunia ini karena kita hamba Tuhan. Amin. Kalau hamba Tuhan sama juga dengan orang-orang dunia yang menjadi hamba uang. Saya bilang tidak ada bedanya kita dengan Kristen KTP itu. Kita harus berbeda. Kalau kita melayani, tujuan kita jiwa mereka. Keberkat kita ini akan diatur oleh Tuhan. Amin. Tuhan yang akan mengatur. Makanya kemarin ini ada satu anak Tuhan cari saya ini, cari saya. Katanya kami nggak habis pikir. Masa sih Bu Isnita untuk dikenal ya namanya di mana-mana di gereja ini nggak punya gereja besar. Agak tertantang juga saya sendiri. Masa ya rumah ibadahnya seperti itu. Lalu kita ada pertemuan di salah satu restoran. Saya ceritakan, saya ini penginjil. Saya ini penginjil. Setiap gereja-gereja yang saya jumpai itu tidak ada tujuan saya untuk mendapatkan uang, karena saya penginjil. Tujuan saya menyampaikan apa yang saya alami. Bagaimana memotivasi Kristen yang udah belok kiri belok kanan, begini ikut Tuhan. Bahkan dimanapun saya melayani boleh dicek ke sana, belum pernah saya minta ke mereka. Minta tiket kayak minta. Saya belajar melakukan yang terbaik. Jadi Bapak itu gitu. Jadi kenapa? Dia ke rumah, dia lihat tempat ibadah anak saya ini sangat sederhana sekali ya. Di atas tanah 84 meter itu mereka merintis. Kan mereka merintis sih ngumpulin anak-anak sekolah minggu ya. Anak sekolah minggu itu kalau kumpul ada sampai 40 orang. Jadi dibelah 2 itu. Yang sebelah itu untuk ibadah, yang sebelah ini untuk kamar dia satu, dapur, kamar mandi. Jadi anak sekolah minggu kalau bermain sampai ke kamar, ke ini, ke itu. Lalu dia bilang, apa Bu Isnita?
terpikir untuk membangun itu, sudah pernah Pak. Sedangkan waktu saya melayani di Antv waktu itu, di Antv itu mereka mungkin terbeban ya dengan pelayanan saya ini, tidak ada donatur yang tetap, tidak, rumah ibadah saya cuma sederhana seperti itu. Dia buat acara Natal dan sponsor utama mereka dari Pak Abu Rizal Bakri Group. Berarti pengusaha tingkat tinggi di situ kan. Nanti tante ya katanya di ruang VIP itu berapa pengusaha, kita prioritaskan tante di situ. Apa kebutuhan tante untuk melayani? Nanti bisa bicara nanti di situ. Sudah berdoa sama Tuhan, Tuhan memanggil saya untuk apa? Kalau memang Tuhan memanggil saya untuk alat Tuhan, jangan saya punya kesempatan dalam kesempitan ini saya pergunakan untuk hal yang tidak benar. Luruskan motivasi saya Tuhan. Jadi saya pergi ke situ, akhirnya benar. Waktu pas makan, ada kita 3 orang hamba Tuhan dikhususkan di situ masuk. Jadi di meja saya pengusahanya Nindya, anak Pak Abu Rizal Bakri. Nindya itu anak duduk. Kalau di sana lagi sudah ngobrol saya sama dia. Tante orang Padang ya, iya ngomong apa? Ini kayaknya yang sana udah ngomong kok saya ini apa gitu, mau dibantu gitu ya. Saya ke kamar mandi, saya berdoa. Di tas saya itu ada proposal untuk merenovasi tempat ibadah ini. Karena memang tujuan dari anak-anak Tuhan yang mengasihi saya itu supaya dapat dana lah di situ kan. Itu mereka rancang sedemikian rupa. Dan di dalam tas saya itu ada kaset kesaksian saya. Saya beli 5 paket. Saya berdoa. Tapi roh itu menyuruh saya berbeda, Pak Ali. Tugasmu sebagai pemimpin. Kapan lagi kamu ketemu dengan pengusaha ini? Kapan kamu akan memberitakan Injil untuk mereka? Jadi begitu saya balik, saya duduk di meja. Dia pernah ke Padang, pernah kan sama Pak SBY waktu itu, gini. Oh iya, dia masih menunggu saya. Saya bilang, tante sebenarnya pengen banyak ngomong aja nggak apa-apa. Enggak deh, lebih bagus ya. Dia dengar aja nih ini. Tante dia ngasih, saya kasih seluruh pengusaha itu kasih saya satu-satu. Proposal. Kaset kesaksian. Proposal nggak keluar dia dari tas. Dia diam di situ. Sudah, saya pulang. Dia di luar dan nunggu. Gimana Bu Snita? Kita ketawa aja. Terus dia mau bantu apa? Saya bilang, pokoknya saya memberi jalan untuk ke surga aja deh. Gimana maksudnya? Ini proposalnya masih ada. Ini Tuhan jadi saksi Pak Ali. Jadi yang saya ketemu sama Bapak itu kemarin itu, saya bilang, saya cerita. Sebenarnya siapa sih nggak pengen rumah yang enak, apalagi tempat ibadah. Tapi kalau Tuhan belum izinkan, saya bilang, saya lihat anak saya ada beban saya, maka ada proposal itu. Yang kedua, calon bupati yang benar-benar minta doa, dan tim suksesnya saya kenal, Bu Snita, kalau saya naik nanti apa yang saya bisa bantu, jangan malu-malu ya, kasih tahu saya. Saya bawa lagi nih proposal kan, nggak salah saya doakan dia naik jadi bupati. Saya kasih ke tim suksesnya, tolong ya karena dia nggak di tempat nih Bu Snita, ini dia SMS-nya tahu, saya kasih tahu. Sampai sekarang Perak juga enggak. Apakah saya akan berhenti melayani Tuhan, Pak? Tak mungkin ya. Jadi waktu Bapak itu ngomong-ngomong kemarin itu, terus dia agak terkaget. Itu ya Bu Snita ya, iya. Jadi Pak, saya udah malas saya melihat orang-orang yang berjanji-janji itu. Saya udah cukup lah. Saya dibuat seperti itu. Oh gitu Bu. Jadi proposal Ibu tuh masih ada? Iya masih, saya bilang gitu. Lalu ini yang bertanya siapa? Ini yang ada satu yang mencari saya ini. Ya, kemarin yang tadi saya cerita, kenapa saya bercerita ini karena ada bapak itu memanggil saya, kenapa Bu Snita nggak punya gereja, kenapa Bu Snita cuma rumah ibadahnya begitu-begitu aja. Kata orang kalau memang punya iman bisa punya gereja besar. Astaga, saya bilang, Pak, saya bilang, saya bukan penantang ya Pak. Seandainya ada tertulis di Alkitab, saya bilang, siapa gerejanya paling besar di dunia ini, dia yang layak di hadapanku. Seandainya ada tertulis, saya yakin saya paling besar gereja saya.
Tetapi Tuhan tidak suruh itu, Pak. Tuhan suruh carilah jiwa, bawa, beritakan, baptis, mereka ajarkan. Dan itu saya lakukan, Pak. Saya ingin tahu hamba Tuhan yang mana yang bisa berjalan bersama dengan saya. Saya sudah lakukan dan Tuhan buktikan seluruh keluarga saya terima Yesus. Lalu mau bukti apa lagi? Ipar saya terima Yesus, ponakan-ponakan saya terima Yesus, ayah saya terima Yesus, teman saya banyak terima Yesus, anak-anaknya berapa puluh orang terima Yesus. Saya bilang, lalu mau bukti apa? Tapi kalau untuk fisik, saya nggak mau bersaing dalam hal itu. Jadi dia tergerak, dia bilang, kalau gitu Bu Isnita, berapa ya biaya bangunan rumah ibadah ibu itu? Nah, akhirnya saya kirimkan sekitar 216 juta dari kontraktornya itu, yang udah lama itu ada, saya kirimkan. Oh kalau gitu, pokoknya saya mau bantu Bu. Saya udah kirim. Dalam pikiran saya tadinya dia selesaikan semua nih. Ya tahunya oke deh, kalau gitu saya bantu 100 juta deh. Berarti saya harus bekerja lagi dong. Nah, itu saya agak kaget, saya sama Tuhan. Saya bilang, ini benar dari Tuhan atau tidak? Kalau tidak dari Tuhan, batalkan Tuhan. Karena Tuhan tidak pernah menyusahkan kita. Manusia sering menyusahkan kita. Berkat kita kadang-kadang tarik sama mereka di stop. Oh banyak itu Pak. Saya mengalami itu. Kasihan sama Bu Isnita. Sini CD-nya Bu, saya bawalah ke luar negeri. Nanti untuk dana pembangunan kita ini sekian. Sampai sekarang 200 biji dibawa, seperak pun enggak. Tapi apakah saya harus berhenti melayani? Terus dari yang mau membantu 100 juta tadi tidak juga? Iya, dia bilang sampai sekarang. Ini kan baru-baru aja kejadian kan. Nah, sudah 100 juta. Tentu kurang 216 juta. Gitu kan. Saya bilang, ini sedang pergumulan itu. Saya bilang sama anak saya ini, kalau memang Tuhan berkenan, itu jadi. Kalau tidak, kami udah biasa Pak Ali. Saya juga sudah sering. Enggak masalah. Janji-janji dari orang ya. Kita di depan kita nih, dia di Batam, pernah ke Batam kan? Sering ke Ke Batam. gereja Pelita pernah. Kan saya suka melayani Ibu Keke. Jadi berapa itu kan pengusaha-pengusaha yang ada di situ. Saya layani itu. Namanya Pak Niko, biar dia dengar juga Pak Niko ini. Gereja pakai celana pendek, ya Pak Niko, dia punya hotel punya ini. Saya layani. Pokoknya saya layani. Istrinya aktif, ketua wanita di gereja. Saya bilang sama istrinya Ahun, pokoknya ibu layani Bapak. Pasti dia lebih rohani dari kamu nanti. Puji Tuhan, tersentuh hatinya. Akhirnya udah mulai celana panjang dia pergi gereja, kan. Saya bilang, Pak Niko, saatnya dia untuk investasi itu surga sekarang. Begitu Bu Isnita ya, semangat menggebu. Jadi waktu renovasi gereja Pelita itu termasuk dia itu, lalu dia bilang gini, Isnita tahun depan datangkan ke sini, ada perubahan Bu. Datanglah saya, apa yang dibuat Pak Ali? Saya melihat hampir 4 gereja dia bangun dengan pastorial. Jadi semua hasil di dia ke situ. Setelah saya melayani dia bagusnya dan cepat turun. Kenapa? Kita lihat ini, saya sudah lakukan semuanya. Oh ini gereja sini deh. Bisa nggak kita menguasai diri kita layani orang lain dapat berkat? Kita kayak nih beliin AC satu di situ, kita enggak. Saya menyaksikan, saya melihat dia bawa ke gereja. Ini Bu Isnita nih, ini di sini udah 4 kalau nggak salah. Ini yang mau kelima dia bikin. Kalau saya ya, kalau Pak Niko juga dengar nih ya. Kalau saya jadi Pak Niko, jangan tega gitulah sama saya juga. Oh gitu. Iya kan, bangun gereja sampai pastor sampai isinya. Dia pagi dari bawah saya, puji Tuhan. Dia tunjukkan gitu ya, dia tunjukkan yang dibangun ini dibantu ini. Tapi satu hal bagi saya bersuka cita. Dia bisa berubah setelah ketemu saya, bisa berubah dan dia bisa memberi untuk Tuhan. Amin. Gitu. Walaupun untuk saya tidak. Akhirnya udah dia ikut pendalaman Alkitab. Akhirnya sekarang jadi pengkhotbah di apa? Tadi gue itu. Di Batam itu. Jadwalnya penuh-penuh.
Jos abang ibu minta sudah ini. Lalu saya lihat tiba-tiba pakai STH. Saya bilang, ini dapat dari mana nih Pak Niko? Pak Niko dapat dari mana? Ini saya tidak setuju. Saya bilang, ini dibuang. Tanpa gelar itu Pak Niko dipakai Tuhan. Ini dari mana? Ternyata ya menembak itu untuk apa? Nah kadangkala begitu Pak Ali. Tuhan izinkan kita untuk melihat saja berkat itu lewat kita. Itu Tuhan memuji kita. Ya, kita iri hati nggak? Kita sakit hati nggak? Nah itu Pak Ali. Ya saya ngalami juga susah kasih 7 tahun menderita susah. Makanya penonton di YouTube mengatakan kami gara-gara uang, karena uang. 7 tahun saya menderita. Ya. 7 tahun menderita sangat sulit. Sekarang udah berapa tahun ikut Yesus? Ya saya sekarang genap sudah 30 tahun saya ikut Yesus. 30 tahun. Tahun Saya berapa? sekolah Alkitab di Bapak Pendeta Wandatu kelas 1 tahun 1994. Lalu saya Angkatan berapa di saya Bapak? angkatan 7 dengan 8. Nah, Ibu pernah sekolah di situ kan? Saya. Nah, anak saya di situ, suami saya di situ, akhirnya Pak Simoni juga sekolah kitab. Nah, jadi suami tahun berapa? 2000. Dia angkatan 12. 99. 99. Oh berarti di bawah saya ya. Abang tahun berapa? Anaknya? 17 ya. Angkatan 19. Angkat 19 berarti jauh sekali. Saya angkatan 7 tahun 1994. Karena saya berkeluarga punya anak diizinkan lanjut kelas 2. Jadi 2 tahun, setahun dan 2 tahun. 94-95. Betul Ibu Yusinta tadi bilang digembleng, dididik, karakter. Guru saya sangat keras, boleh dibilang sangat kejam. Itu baik mendidik kami, mengajar kami, makanya terinspirasi dalam hidup kami. Guru kami Bapak Pendeta Wandatu, dia tidak suka yang tidak benar, dia tidak suka yang tidak jelas gitu ya. Dia mau orang itu tulus, benar, ya, tidak salah. Kalau ada kesalahan yang tidak benar, begitu marahnya ya. Saya mengalami dengan beliau ya, almarhum Bapak Pendeta Wandatu, dan beliau menjadi inspirasi saya ya, dalam banyak hal. Makanya saya bisa seperti sekarang ya, boleh dikatakan itu ada titik celah dari Bapak Pendeta Wandatu mendidik kami ya. Kami duduk, kami belajar, kami diam. Ini baru benar-benar belajar, duduk diam berhari-hari, dilatih, dididik sedemikian rupa ya. Dan saya lanjutkan teologi saya dan saya selesaikan di Bapak Pendeta Frankie Rewa di Puso ya. Jadi sarjana saya ya saya ambil, saya selesaikan di Bapak Frankie Rewa di Puso ya. Itu yang saya alami. Jadi saya orang GPDI ya, tidak kebetulan. Nah, oke, ini kesaksian saya dengan Ibu Yusinita Tanjung. Inilah kesaksian kami ya, kami sharingkan kepada Bapak Ibu di YouTube ini. Ini perjumpaan saya dari Aceh dan Ibu dari Padang. Tidak kebetulan kami berjumpa hari ini karena kasih anugerah Tuhan yang nyata dalam hidup kami ya. Mungkin juga Pak Matthew mau bertanya katanya tadi. Ada pertanyaan ya. Bolehlah 1-2 pertanyaannya. Ya. Pengalaman apa Yang keras. pengalaman apa yang paling diingat saat berjumpa dengan Tuhan? Pengalaman apa? Ya. Ya. Mungkin sebelum saya menjawab, saya tanya Ibu bagaimana mengalami Tuhan secara pribadi, mungkin dengan cepat. Iya, tentu saja ya tidak mudah ya Matthew ya. Tetapi kalau kita mau dilawat oleh Tuhan, kita harus mengosongkan diri kita, merendahkan diri kita, karena Tuhan mau turun di tempat yang tepat. Ya. Jadi ketika saya merendahkan hati saya, ya saya mau membuka hati saya dengan kata lain saya katakan Tuhan, kalau Tuhan menjadikan saya anak Tuhan, saya mau mengampuni ayah saya mau mengampuni suami saya mau mengampuni semua orang Tuhan, dan ampunilah saya Tuhan. Jadi waktu Tuhan melawat itu, dia masuk ke dalam diri saya pada waktu itu, seperti ada yang gugur di dalam hati ini. Roh kesombongan, roh keangkuhan yang ada di hati itu gugur gitu, dan seperti Tuhan ambil alih. Ketika saya merendahkan hati serendah-rendahnya. Amin. Ya, terima kasih. Itu yang dialami ibu saya sendiri. Waktu Tuhan jamah saya
saya dapat melihat diri saya ini berdosa, banyak dosa, dan condong jatuh dalam dosa. Ya. Tidak bisa diselamatkan, tidak bisa ditebus dengan korban apapun. Ya. Tidak bisa, ya hanya darah Yesus itu. Ya. Dengan amal soleh saya, ketaatan ibadah saya, dengan uang saya tidak bisa menebus saya. Tapi Yesus sendiri datang ke dunia ini untuk menebus saya secara pribadi, ya. Menebus saya. Jadi bukan saya yang memilih Tuhan, Tuhan memilih saya. Betul Ibu bilang tadi, merendahkan diri. Saya merendahkan diri betul-betul sampai di bawah titik nol. Iya. Jadi saya sekarang berpikir Aliudin nothing, Aliudin gawe, Aliudin babai. Saya tidak terlalu memikirkan diri saya tidak terlalu mengasihi diri saya tidak terlalu mencintai diri saya. Tuhan mengasihi saya, Tuhan cinta sama saya, Tuhan sentuh hati saya, Tuhan sentuh pikiran saya untuk saya dapat melihat Tuhan. Ya. Supaya kita juga bisa, ya. Dan saat itulah saya percaya dengan Tuhan. Ya. Ya. Saya mengalami Tuhan, saya cinta dengan Tuhan, Tuhan mengasihi saya mengalami perubahan cara saya berpikir, sikap hati saya. Jadi Pak Ali mengembalikan hidup ini ke Tuhan, ya. Tuhan. Makanya saya mencintai banyak orang. Semua orang, tidak pilih-pilih, ya. Dulu ini suka, Ini enggak. Nah, yang ini enggak, yang ini enggak, yang ini apa lagi? Nah, yang itu suka. Sekarang tidak bisa. Musuh saya sekalipun, musuh saya, orang yang menyakiti hati saya, orang yang tidak pantas saya kasihi, nah, Tuhan beri kekuatan saya, Tuhan beri kemampuan saya untuk dapat mengasihi. Luar biasa. Inilah kasih Tuhan itu, ya. Tidak ada dendam, tidak ada sakit hati, tidak ada pahit hati. Lihat sekarang banyak orang mencemooh saya, mencaci saya, menghina saya dengan kata-kata yang kotor, penghinaan, caci maki. Apakah itu yang diajarkan oleh Tuhan? Saya belajar dengan Tuhan. Orang mencaci, orang memaki, saya tetap sabar, saya ampuni. Saya penuh sukacita terus, ya kan? Ya, karena firman Tuhan katakan hati yang gembira adalah obat. Ya, saya gembira terus. Bersukacitalah senantiasa. Ya, firman Tuhan katakan bersukacitalah senantiasa, karena itu yang dikehendaki oleh Kristus Yesus Tuhan. Jadi senantiasa, jangan bersukacita dalam keadaan baik, bagus, siapa yang tidak bisa. Tetapi bisakah kita bersukacita dalam situasi tidak cocok dengan hati kita, tidak cocok dengan pikiran kita? Bisakah kita bersukacita? Nah, inilah yang dituntut dalam hidup kita, untuk kita bersukacita, senantiasa mengucap syukur dalam segala hal, karena itulah yang dikehendaki oleh Kristus Yesus. Makanya saat masalah, saat tantangan, saat pencobaan, saya melihat Tuhan, begitu saya melihat, saya tersenyum. Tuhan kau baik. Tantangan masalah ini karena nama-Mu Tuhan. Jadi tidak ada dendam, tidak ada sakit hati, tidak ada sepahit hati. Kalau nggak suka, udah jauhin aja. Ya begitu, ya. Aja. Tapi kalau kita nggak suka, masa kita mau setor wajah terus? Iya. Jauhin, kata Tuhan, jauhilah mereka. Iya. Karena sifat Tuhan itu kan pengasih. Tapi jangan lupa juga, Tuhan tuh murkanya luar biasa. Yeah. Jangan kasihnya aja Pak Ali. Yeah. Kalau dia murka, habislah. Kalau kita melakukan kesalahan. Iya. Makanya sekarang kalau sedikit aja dalam pikiran saya atau hati saya salah, sedikit aja, sudah susah saya komunikasi dengan Tuhan. Tidak tenang kita, kan? Nah, inilah menunjukkan begitu suci kudusnya Tuhan. Dia tidak lihat lahiriah, tapi lihat hati, pikiran. Tuhan mau cuci hati saya, pikiran saya, hidup saya. Ya, saya baru kemenangan, sekarang saya bersukacita karena hidup saya diubah oleh Tuhan. Amin. Tuhan yang mengubah hidup saya secara pribadi, Tuhan yang mengubah Ibu Yusnita Tanjung. Nah, kami berubah karena Tuhan. Ya, kami gembira, makanya hati yang gembira adalah obat. Ya, semangat yang patah mengeringkan tulang. Jadi kami tidak mau patah semangat. Ya, kami tetap bersukacita, kami terus mengucap syukur, kami terus melayani, memberitakan Injil kebenaran Tuhan itu. Kemanapun, dimanapun, situasi apapun, kabar baik, kabar sukacita itu diberitakan. Injil itu dikumandangkan. Tetapi sekarang sayang sekali, ya saudara-saudara sepupu, orang-orang di seberang menganggap Injil itu suatu momok, suatu yang mengerikan. Padahal Injil itu penuh kasih. Iya kan sama juga, kayak kita dulu. Ya, saya berpikir begitu. Kalau Kita orang makan saja. kita Kita juga lebih jahat dari mereka. Ya, mungkin begitu aja dulu, saudara dikasih dalam Kristus dimanapun Anda berada. Inilah sharing kami, inilah perbincangan saya
Aliudin dengan Ibu Yusnita Tanjung yang sudah tidak asing lagi. Saya cukup lama mendengar nama beliau, tetapi baru kali ini kami dapat berbincang banyak secara cukup panjang ini ya. Dan saya tidak menyangka beliau sekolah di GPDI juga sama dengan saya. Ternyata beliau senior saya. Dan yang lebih mengejutkan lagi, fokus beliau termasuk ada bagian di situ dan beliau termasuk ketua di situ. Karena Bapak bukan ketua pendiri, masuk pendiri lah. Pendiri di situ kan. Jadi waktu di saat ini mau naik, ya puji Tuhan ya Tuhan izinkan saya yang mempromosikan beliau. Amin, amin. Kebetulan saya sangat dekat juga dengan Bapak Junaidi Salat almarhum. Ya, beliau baru meninggal beberapa bulan yang lalu. Bapak Junaidi Salat, kami bertemu cukup sering sekali dengan Bapak Junaidi Salat. Dan tadi saya berjumpa dengan istrinya beliau. Kami berbincang-bincang tadi siang tadi. Ya, kami berbincang-bincang, kami sharing seperti ini. Luar biasa. Tuhan pertemukan saya dengan saudara-saudara, kekasih-kekasih yang sangat-sangat luar biasa dalam Tuhan. Tapi tidak ada yang lebih penting juga pada saat ini. Kita bertemu juga karena ada anak Tuhan satu keluarga. Oh iya, luar biasa. Bapak Hengki ya. Luar biasa lewat perantara Bapak Hengki yang sangat luar biasa. Ya, saya tidak mengenal Bapak Hengki secara pribadi, tetapi luar biasa. Kami tidak pernah mengenal satu dengan yang lain sebelumnya. Hanya berbicara lewat telepon. Hari ini berjumpa lewat Bapak Hengki lah. Tuhan pertemukan. Terima kasih ya Pak saya yang selalu memperhatikan saya dengan Tuhan, Ibu Yusnita anak-anak Tanjung. Tuhan memberkati keluarga, memberkati Mungkin orang usaha. berpikir begini lagi, Bapak Hengki mana? Banyak Bapak Hengki. Pokoknya ada Bapak Ya, Hengki Bapak aja Hengki pokoknya. ya. Kami berjumpa dengan Bapak Hengki yang memfasilitasi kami untuk pertemuan hari ini. Dan makan malam. Ya, dan makan malam yang sangat luar biasa hari ini. Kami akan menikmati makan malam di suatu restoran yang cukup luar biasa Wow, ya. begitu. Tuhan Yesus baik ya. Sekali lagi saudara kekasih dalam Kristus, salam damai di dalam kasih Kristus Tuhan yang betul-betul mengasihi semua orang ya. Amin. Tetap sehat, tetap kuat. Ya, di situasi Covid Corona ini mari kita jaga kesehatan ya. Bersama-sama dengan Tuhan kita lakukan semua perkara yang sangat besar, sangat luar biasa. Kita lakukan bersama-sama dengan Tuhan. Amin. 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 Ya. Mungkin Ibu ada sesuatu statement terakhir? Terima kasih sahabat-sahabat dimanapun berada ya. Kita maju bersama dengan Tuhan. Apapun keadaan kita saat ini, percayalah bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Amin. Amin. Tuhan berkati. Amin. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.